saudara, kita patut bersyukur pada siang hari ini kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Sebentar lagi kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Siang hari ini kami mau naikkan pujian Ku Bersyukur Bapa. Mari saudara kita nyanyikan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh kami alami Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Yesus, ku bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur dan terus bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur untuk kasih setia-Mu yang masih boleh kami alami dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bagi Engkau segala pujian, kehormatan juga hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami banggakan, Engkau yang membuktikan bahwa Engkau besar dan nyata dalam hidup kami. Bagi-Mu pujian, hormat dan kemuliaan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar Bapa, membuktikan bahwa Engkau besar dan nyata bagi setiap kami. Tiada
Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami beri hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan rumah tangga kami, mengubah nasib kami. Tidak ada yang lain kecuali firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya, puji Tuhan, hari ini temanya adalah peranan suami istri dalam rumah tangga untuk membawa iman yang berkemenangan. Saudara, hari-hari ini kita bersyukur ya ada di gereja ini yang memiliki visi membawa keluarga demi keluarga menang di dalam Tuhan. Karena ya kita tahu bersama bahwa kemajuan satu bangsa itu ditentukan oleh keluarga-keluarga yang juga berkemenangan. Kita berdoa keluarga Kristen kita semua hidup di dalam kemenangan. Di saat-saat ini bagaimana angka perceraian itu begitu tinggi saudara. Ya namun kita semua berdoa dan terus berjaga di dalam iman agar hati dan hidup kita tetap di dalam firman Tuhan. Iya, dan hari ini iya, yang baru datang silakan masuk dan para pengerja boleh duduk, terutama pemain musik jangan keluar, boleh di dalam saja ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, saudara, firman Tuhan terambil dari Efesus 5 mulai ayat 20 sampai 21 dan kita akan selanjutnya. Firman Tuhan berkata begini, Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, ya dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Mencapai iman yang berkemenangan di dalam keluarga, tentunya yang pertama kita ini harus banyak mengucap syukur. Yang pertama, suami ucapkan syukur buat istrimu. Aku bersyukur punya istri yang luar biasa. Amin. Ya, tiap hari suami saya berkata itu kepada saya. Ya, dia peluk saya sambil ngomong aku bersyukur punya istri yang luar biasa. Saya juga peluk dia, saya bilang terima kasih Tuhan buat suami yang luar biasa. Amin. Ya, itu nomor satu. Kalau sudah tidak ada itu, bagaimana rumah tangga mau berkemenangan? Iya Pak ya. Siapa yang bersyukur buat pasangannya? Ya, bapak-bapak, amin. Ya, bersyukur buat istrimu ya, bagaimanapun dia cerewet ya, tetap bersyukur. Ya, karena dia cerewet itu tanda dia masih hidup. Udah mati dan gak cerewet lagi saudara ya. Juga istri bersyukur buat suamimu dan rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah ini susah, merendahkan diri seorang akan yang lain ya. Kalau sama-sama merendahkan diri itu maka tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Iya enggak saudara? Ibaratkan mobil ya, kita tuh kalau di perempatan ketemu mobil semuanya pengen duluan. Ya kira-kira tabrakan enggak? Ya. Suami saya bilang, beda ya nyetir di Amerika sama di Indonesia. Maaf kita baru pulang kan. Jadi banyak pembelajaran lah. Kalau di Amerika tuh orang nyetir sampai di perempatan semua berhenti. Terus semua kasih tangan, silakan, silakan. Sampai kadang gak jalan-jalan karena semua silakan, silakan. Ya lama juga jalannya ya karena saling mempersilahkan. Kalau di Indonesia, ya saudara jawab sendiri lah ya. Ya, ini perlu kita terapkan di dalam rumah tangga. Kalau kita saling merendahkan diri suami istri, maka saya yakin tidak ada pertengkaran. Amin. Tapi memang firman itu enak didengar, susah dilakukan enggak? Ya, dan banyak orang gagal melakukan firman, makanya ya susah rumah tangga bagaimana saudara? Ya bisa kalau sudah ada tidak saling merendahkan diri itu bahaya. Saya tuh baru ya dengar satu kasus, suaminya selingkuh, istrinya balas, istrinya juga selingkuh. Jadi terjadi saling balas membalas, istri nggak mau kalah. Akhirnya saudara, ya karena suami selingkuh, uangnya habis dong kepake buat perempuan selingkuhannya, sampai suami utang di perusahaan. Ya istri pun sibuk dengan laki-laki barunya. Yang kasihan siapa? Anak-anaknya sampai berhenti sekolah, berhenti kuliah.
Stres tiap hari mendengarkan pertengkaran di dalam rumah tangga. Saudara, orang Kristen, pelayan Tuhan. Ya, kita kalau melihat yang kayak begini saudara ya, aduh ya, berapa waktu yang lalu saya dengar ada kasus bunuh diri anak remaja di Tangerang. Kenapa? Sering dengar papa mamanya berantem. Ya kasihan loh anak-anak itu kalau kita pikir saudara ya, mereka juga tidak minta dilahirkan, tapi kenapa harus menanggung derita melihat orang tuanya bertengkar seperti itu. Ya saya berdoalah setidaknya yang hadir di sini dan yang mendengar online ya hari ini bertobat, amin. Mari kita sungguh-sungguh dikatakan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kenapa dibilang di dalam takut akan Kristus? Karena kalau kita melakukannya karena ego kita atau apapun tidak bisa. Tapi kalau didasarkan oleh rasa takut kepada Kristus, maka pasti bisa. Ya, dan kita perlu memiliki rasa takut akan Tuhan. Ayat 22 sudah dikatakan di sana, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau saudara lihat judul perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Makanya sebelum kita menikah pastikan ya seiman dulu. Kalau enggak seiman bagaimana mungkin ada kasih Kristus di dalamnya. Ya pastikan seiman. Makanya dikatakan di sini baru kita bisa saling mengasihi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Waduh, ya berat enggak ibu-ibu? Aduh suami kita dianggap Tuhan loh. Ya berat sekali enggak? Ya berat ini. Ya kita disuruh tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau suaminya modelnya iblis, tunduk enggak? Ya di dalam Tuhan ya. Jadi saudara ya suami yang seperti apa juga yang ditundukin saudara ya. Berarti suami yang menjadi berkat dan kelakuannya juga mewakili Kristus dalam rumah tangga. Saya pernah kasih contoh, kalau ada istri yang pernah mau dijual sama suaminya, apakah dia harus tunduk? Enggak dong, kita tunduk di dalam Tuhan sesuai kebenaran. Ya kalau istrinya mau dijual sama suaminya karena nggak punya duit, ya mau dijual saudara istrinya. Ya mungkin istrinya laku banget ya. Makanya dijual saudara ya. Tapi ya kalau yang seperti itu enggak boleh. Tapi suaminya pakai ayat ngomong ke istrinya. Loh kamu itu harus tunduk loh pada suami. Ya tunduk dalam hal apa? Istrinya tanya sama saya. Ya kalau begini bu bagaimana? Ya jangan ikuti. Ya itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Yang bertentangan dengan firman jangan diikuti. Tapi yang disuruh melakukan sesuai firman Tuhan harus kita ikuti. Makanya dikatakan hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dalam hal ini suami harus bisa mewujudkan Tuhan hadir lewat kehidupannya. Amin bapak-bapak. Kalau suami sudah seperti Tuhan kelakuannya, tidak mungkin istri tidak tunduk. Amin enggak ibu-ibu? Kebangetan tuh kalau ada istri yang tidak tunduk, suaminya sudah alim kayak Tuhan Yesus di rumah. Ya terus nggak tunduk, wah kita baptis di lumpur lapindo. Ya kebangetan. Makanya nggak bisa saling tuntut kalau dua-dua tidak melakukan firman. Kehancuran rumah tangga karena saling tuntut tapi tidak melakukan firman. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, bagaimana suami hidup untuk mewakili Tuhan sehingga istri dan anak-anaknya bisa melihat Tuhan lewat karakter suami saudara. Kalau seperti itu pasti tunduk. Ya, enggak mungkin saudara. Bapak-bapak itu sering, bu istri saya itu enggak tunduk. Lah bapak itu sudah mewakili Tuhan belum? Di mana ada istri yang tidak tunduk, di situ pasti ada suami yang tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Pak, istri itu tunduk. Dikatakan 23 karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, saudara ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini adalah peran penting suami. Suami itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan tubuh yang mewakili Kristus, menyelamatkan istri dan anak yang harus membawa mereka datang kepada Tuhan. Jangan sampai suami jadi batu sandungan. Saudara, hari ini banyak suami-suami Kristen yang tidak berfungsi menjadi imam di dalam keluarga. Makanya terjadi kehancuran karena suami tidak
imam, tapi dia tuntut supaya istrinya tunduk sama dia. Bagaimana mungkin? Ya, tidak akan bisa. Karena itu Alkitab berkata, nih, mari kita belajar untuk tuntut diri kita sendiri. Istri tunduk pada firman, suami juga tunduk kepada firman. Kalau dua-duanya melakukan hal itu, maka pasti terjadi, saudara. Ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah apa? Istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, istri, jangan kita memaksakan kehendak. Dalam segala perkara, mari kita berdamai dengan diri kita dan tunduk kepada suami, terutama dalam hal keuangan. Ini yang paling bikin berantem di dalam keluarga. Ya, bagaimana istri dalam kita mempergunakan keuangan, kita harus tanya dengan suami. Ya, kita harus sama-sama berunding dengan suami supaya tidak terjadi pertengkaran. Demikian juga suami, ya jangan pelit sama istri. Suami pasti tidak akan pelit kalau tahu istrinya itu bijaksana. Ya, ini juga menjadi masalah besar, saudara, dalam rumah tangga hari-hari ini. Terjadi banyak sekali ya tingkat perceraian, bahkan mungkin tidak bercerai tapi rumah tangga hidup seperti neraka. Ya, bagaimana mungkin kita bisa merasakan surga? Dari awal Tuhan menciptakan, saudara, keluarga itu, makanya Tuhan bilang ketika dia menciptakan Adam, tidak baik kalau laki-laki ini seorang diri, dikasih penolong. Ya, lalu diciptakanlah perempuan. Ya, ketika Adam lagi tidur, Tuhan bikin perempuan. Lalu waktu dia bangun, ada perempuan di sampingnya. Dan Tuhan berkata, inilah penolong bagimu. Lalu Adam bilang, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, luar biasa. Tapi ketika jatuh di dalam dosa, ya, lalu Tuhan bertanya, kenapa? Ya, engkau membiarkan wanita itu, ya, kenapa kamu melakukan dosa itu, memberontak dari apa yang sudah aku peringatkan. Dia ngomong, bukan lagi Tuhan karena tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Enggak, dia bilang sama Tuhan, karena perempuan yang kau tempatkan di sampingku ini sudah berubah. Ya, begitu gambaran rumah tangga toh. Kalau baru pertama menikah, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, jadi soto lama-lama. Ya, kalau daging dari dagingku berarti apa? Kalau istrinya sakit, suami ikut sakit enggak? Ya, kalau tulang dari tulangku, suami sakit, istri sakit, suami ikut sakit enggak? Iya. Tapi kalau akibat dosa, ya, sebutan Adam kepada istrinya jadi berubah. Dia nggak ngomong lagi, iya Tuhan, gara-gara tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Berubah, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sampingku. Makanya wanita-wanita kita ini bisa menjadi penolong bagi suami, tapi kita juga bisa menjadi penghancur bagi suami. Amin ibu-ibu. Tolong ibu-ibu bilang amin yang kenceng. Ya, nggak terima ya. Diciptakan sebagai penolong. Alkitab berkata, hai suami-suami, hai istri-istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat dan tidak tunduk kepada firman, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Tapi susah enggak perempuan disuruh enggak berkata-kata? Tapi ternyata ini rahasia besar ibu-ibu. Ya, supaya suami bertobat, enggak usah terlalu banyak. Amin. Enggak ada yang amin. Amin ibu-ibu. Ya, kunci pertobatan suami ternyata cuma satu. Di mulutnya ibu. Ya, saya ingat kesaksian seorang ibu, waktu saya pelayanan seminar di Tentena, saudara di Poso, dia datang, dia cerita, Bu Debbie saya mau bersaksi Bu, suami saya akhirnya bertobat, suami saya ini peminum, penjudi, perokok, pemabuk. Waduh, saya bilang komplit ya, benar-benar spesial komplit nih suamimu ya. Iya, semua dosa ada Bu.
Saya itu sampai mau bercerai, mau tinggalin dia. Berapa kali sudah saya tinggalkan, tapi ya balik lagi Bu. Tapi saya sudah nggak kuat Bu, sampai terakhir udah mau bercerai. Lalu saya dengerin khotbah ibu, saya ngikuti mesbah doa, saya tuh tertarik dengan satu firman bahwa menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Saya baca ulang-ulang firman itu. Saya bilang, Tuhan, ini benar nggak sih? Masa iya tanpa perkataan suamiku bisa dimenangkan? Ya, masa iya? Tapi aku mau buktikan nih ayat. Oke, kalau begitu bisa memenangkan suami tanpa perkataan, ya oke, saya akan buktikan. Jadi dia ceritakan dulu kalau beresin meja suaminya habis makan, habis merokok, itu sambil mulutnya bersih-bersih. Ya ibu-ibu tuh begitu, tangannya bersih, mulut juga bersih kan. Makan. Ya iya enggak ibu-ibu? Nah, ngaku toh. Biar enteng gitu ya. Bener enggak? Jadi ini loh makanya itu makan kayak begini, abu rokok di mana-mana, mending ditelan sekalian sama asbaknya. Bagaimana suaminya bisa bertobat saudara? Ya, dia bersihin hari itu, dia mau ngoceh, dia bilang tanpa perkataan. Jadi dia bersihin tanpa omongan. Dalam nama Yesus suamiku ndak merokok lagi, dalam nama Yesus. Dirubah saudara. Ya, dia berdoa dalam nama Yesus, suamiku nggak merokok. Besok begitu lagi. Dia ambil doa puasa karena dia merasa dagingnya lemah. Ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Makanya kita perlu puasa supaya bergumulnya bisa kuat saudara di dalam roh. Lemahkan daging supaya rohmu kuat. Kalau puasa itu kan nggak ada tenaga toh. Ya, mau marah-marah juga malas toh. Karena lapar, ya. Jadi dia puasa, dia berdoa, besok dia lakukan lagi. Ya, dia lakukan tanpa perkataan. Suaminya mau pulang tengah malam, dia mau marah, dia ingat tanpa perkataan. Diam aja, makanya suami-suami kalau istrimu sudah diam itu bahaya. Bahaya saudara ya. Ditanya, kenapa kamu mah? Enggak, bahaya tuh. Mungkin dia sedang ngadu sama Tuhan. Kalau kau enggak bertobat hati-hati benar. Ya. Apalagi kalau dia tanya, "Mah, kok kamu hari-hari ini diam kenapa?" Tanya aja sendiri sama dirimu. Wah, itu bahaya lagi, ya. Bisa bikin kopi pakai sianida. Tapi ini istrinya karena bertobat, diam. Suaminya mau pulang malam dia enggak gubris, suaminya mau gini dia enggak gubris. Satu saat dia kaget karena tengah malam suaminya kerasukan. Ya, tiba-tiba bangun kerasukan, lalu teriak-teriak, "Jangan kamu berdoa, jangan kamu dengerin khotbah, ya, jangan puasa." Pokoknya semua hal-hal rohani dimarahin. "Kamu enggak usah dengar-dengar kata pendeta." Matanya melotot saudara. Lalu dia bilang, "Ambilin rokok saya." Istrinya tanya, "Di mana rokokmu?" Istrinya tahu nih dia kerasukan. Dia bilang, "Bu, saya ini dari gereja yang bukan karismatik. Dan saya tidak pernah mengalami orang yang kerasukan begini. Tapi puji Tuhan saya sering dengarkan khotbah ibu. Jadi saya praktekkan bahwa roh yang ada dalam kita tuh lebih besar." Ya, dia bilang, "Saya kaget loh Bu, dia suruh ambil rokok. Di situ, ya ampun Bu, seisi rumah semua isinya ternyata rokok dia sembunyiin." Jadi memang orang yang merokok itu kerasukan setan. Loh benar saudara, jangan main-main. Ya. Lalu istrinya ambil di sini, di mana lagi? Di situ, diambil saudara semuanya. Lalu di depan suaminya istrinya giniin rokoknya, "Ini loh, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku perkatakan kamu tidak merokok lagi dalam nama Yesus." Wah, suaminya makin kerasukan. Dia tengking dalam nama Yesus, matanya merah saudara. Istrinya bilang, "Saya mau lari Bu, saya takut tapi saya tahu ini bukan suami saya, ini setan." Ketika tanpa perkataan kita bergumul saudara, maka kuasa Tuhan yang bekerja, amin. Karena kadang-kadang suami itu bejat, suami itu tukang selingkuh, suami itu tukang judi, itu bukan dirinya, tapi dia dikuasai oleh roh jahat. Dan kalau ibu-ibu hanya mau berusaha merubah dia dengan perkataan, dengan cerewet, ya enggak mungkin roh itu pergi karena setan dilawan sama setan. Enggak mungkin pergi, yang ada pasti berakhir dengan
Rayyan. Lalu akhirnya istrinya terus berdoa, malam itu dia tengking, suaminya tidur lagi. Besok pagi, apakah berhenti merokok? Belum. Merokok lagi. Tapi istrinya berusaha melakukan semua hal dengan tanpa perkataan. Dia duduk di kaki Tuhan, dia menangis di kaki Tuhan, dia berpuasa. Makanya saya bersyukur saudara, lewat mesbah doa, orang-orang yang bahkan mereka bukan karismatik, mereka sekarang mulai melakukan firman, mereka mulai berpuasa. Yang tadinya mereka nggak tahu apa itu puasa, mereka bahkan tidak ngerti apa itu perjamuan. Sekarang mereka kuat di dalam iman, mereka berpuasa, mereka angkat perjamuan di rumah. Ya, dan iman mereka jangan sampai kita yang sudah terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Lalu saudara, satu kali dia bilang, Bu, saya teruskan puasa, saya nggak mau berhenti, saya sudah lihat dia kerasukan, tuh berarti setannya nggak tahan. Tiba-tiba suaminya pulang, ya satu sore jatuh, ya kayak orang kena serangan jantung, tiba-tiba nggak bergerak. Istrinya takut, dia tengking, Pah bangun Pah dalam nama Yesus. Suaminya buka mata tapi nggak bisa apa-apa. Dia bilang sebut nama Yesus, suaminya bilang nggak bisa. Loh, mau sebut nama Yesus enggak bisa loh. Berarti kan setan tuh, suaminya itu selama ini Kristen, ke gereja. Banyak orang-orang yang dulu di gereja itu tapi dirasuki setan. Makanya hidupnya enggak berubah-berubah. Yang dosa tetap dosa, yang najis tetap najis. Karena bukan Tuhan yang menguasai tetapi setan. Lalu saudara akhirnya ya dia tengking dalam nama Yesus, Pak sebut nama Yesus, enggak bisa. Kamu bisa Pak sebut, enggak bisa. Akhirnya istrinya berdoa, dalam nama Yesus segala roh-roh kuasa kegelapan, dalam nama Yesus suamiku, karena dia takut suaminya mau mati. Tiba-tiba suaminya itu teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu dia bisa bangun kembali saudara, dan sejak saat itu suaminya berhenti rokok, berhenti judi, berhenti mabuk, berhenti selingkuh. Waktu saya pergi ke Tentena, mereka berdua sudah jadi hamba Tuhan dan melayani di gereja. Wow. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ayo saudara, kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Ya, hai suami, ayat 25 di sana dikatakan, hai suami kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini juga tidak gampang buat suami-suami. Ya tadi istri berat juga, tapi sekarang suami juga berat. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana siapa? Kristus. Dari tadi suami ini dituntut menjadi seperti Kristus. Tidak gampang loh. Makanya istri bisa tunduk karena memang suaminya mencerminkan Kristus dalam rumah tangga. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ya, kalau cuma pijat itu belum menyerahkan diri Bapak-bapak, amin. Kalau istrimu capek, ya, suruh pijat, ya, itu kau belum menyerahkan diri seperti Kristus, cuma pijat sebentar, maulah ya, amin enggak Bapak-bapak? Tadi saya sudah bicara soal istri tunduk loh, berat loh. Sekarang cuma suruh pijat aja enggak ada yang amin. Ya. Saudara, dikatakan di sini berat, suami itu harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Mari Bapak-bapak renungkan ini dan minta kasih Tuhan untuk penuhi hidupmu supaya engkau bisa mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Untuk apa? Ayat 26 dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kristus mati untuk menguduskan saudara dan saya, semua umat manusia yang mau. Saudara hati-hati, hari-hari ini ada pengajaran baru, sekte baru, bisa dikatakan sekte ya, Kristen progresif. Ya. Ini lagi heboh dan viral, nggak apa-apa lah saya sampaikan di sini supaya saudara itu nggak bingung. Banyak yang datang dan bertanya kepada saya, Kristen
progresif. Progresif itu apa? Suatu perubahan yang menuju kepada sesuatu yang dianggap lebih baik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan kebudayaan ya yang ada pada saat itu. Kayaknya orang-orang ini menganggap Injil yang dibawa oleh Kristus itu sudah nggak relevan. Jadi harus dirubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Ya, karena masyarakat sekarang udah nggak mau dikekang. Homo nggak boleh, ya. Alkitab bilang ya kita harus hidup kudus. Sekarang kan orang susah hidup kudus, jadi dia bikin pengajaran baru. Tapi Rasul Paulus berkata, siapapun juga yang membawa Injil atau pengajaran baru yang bertentangan dengan ajaran Kristus, entah itu malaikat atau siapapun dia, atau salah satu dari kami, Rasul Paulus bilang, maka terkutuklah dia. Terkutuk loh dia, kata Rasul Paulus. Jadi saudara, Injil progresif ini yang pertama dia bilang, dia percaya bahwa orang bisa selamat tanpa lewat Yesus. Masa Tuhan kejam kalau orang baik, masa enggak masuk surga? Alkitab berkata kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Siapa yang baik saudara? Kebaikan kita ini seperti kain kotor. Kenapa? Karena kita ini sudah lahir membawa kutuk dosa dari Adam. Kita menerima Yesus itu bukan apa-apa, agar hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Karena manusia kalau nggak terima Yesus, dia nggak terima penebusan lewat darah. Makanya dari zaman perjanjian lama, orang kalau berdosa dia harus bawa lembu sapi untuk disembelih dan darahnya itu menjadi penyucian. Lah darah dosa manusia sudah terlalu besar. Enggak ada lagi darah yang bisa menghapus kecuali darah anak domba Allah, yaitu Kristus. Amin saudara. Ya ini iman. Iman percaya kita jangan dirubah-rubah. Ya dia bilang masa orang baik gak masuk surga cuma karena tidak percaya Yesus. Ngeri loh saudara. Kalau didengar ada orang yang bilang iya masuk akal juga. Ya. Karena itu barang siapa saudara yang menerima Kristus, dia menerima pengampunan dosa. Baru jalan itu terbuka, kita bisa menghadap Tuhan, menghadap Bapa. Kalau enggak lewat Yesus maka kutuk dosa itu tetap ada. Lalu dia juga berkata, ya tidak ada neraka saudara. Enggak ada surga, ya surga itu kita senang-senang sekarang di bumi, ya neraka itu ya kalau kita menderita di bumi. Yesus dengan jelas berkata, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa di dalam neraka. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwamu di dalam neraka. Berarti neraka itu ada enggak? Ada. Sekarang ini karena orang kepengen menikmati dosa, makanya mereka itu membuat ajaran-ajaran baru. Nggak ada neraka lah, kalau diumumkan nggak ada neraka, wah enak banget ya saudara. Enak nggak bapak-bapak nanti malam langsung selingkuh semua ya? Nggak ada neraka kok, enak lah kita. Ya, dulu teman saya juga pernah ngomong begitu, Bu, saya dapat pengajaran baru ini Bu, Ibu kayaknya harus ikut seminarnya. Ya, kenapa? Gimana Bu ajarannya? Ternyata dosa itu enggak ada Bu. Wih dosa enggak ada, iya. Jadi kalau orang itu selingkuh Bu, tapi berdasarkan kasih itu bukan dosa. Enak ya? Iya, mau enggak saudara? Ini dunia menawarkan sesuatu ajaran-ajaran yang mengenakan bagi daging. Teman saya ngomong begitu, karena dia tukang selingkuh. Makanya dia bilang begitu, Ibu harus dengar enggak? Saya enggak mau dengar yang gitu-gitu. Mau ada surga atau tidak ada surga, saya mau hidup kudus karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Ya, jangan saudara, kita harus mengikuti apa yang Alkitab bilang. Ya, Alkitab bilang surga itu ada, neraka itu juga ada. Ya, jadi jangan bilang enggak ada. Bahkan pengajaran ya Kristen progresif ini berkata, dia enggak percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ini cuma ditulis manusia, ini bukan firman Tuhan. Saudara hati-hati. Ya, kita berdoa hari-hari ini supaya iman kita semakin kuat. Ya, anak-anak muda, terutama anak-anak muda.
Kita harus membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Iman pertama kali diajarkan di dalam keluarga. Orang tua yang berperan penting mengajarkan kepada anak-anak. Kayak di Amerika sekarang anak-anak muda itu ya udah jarang percaya ada Tuhan, ada surga, ada neraka. Ya, tapi kita dari rumah tangga, ayo Bapak Ibu, jangan hanya menggantungkan di sekolah minggu. Ya, kitalah orang tua yang pertama kali harus mengajarkan iman kepada anak-anak kita bahwa surga itu ada, neraka itu ada, dan kita semua satu saat akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus menerima upah sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Enak aja nggak ada neraka saudara, jadi bebas-bebas aja, mau homo silakan, mau lesbi silakan. Ya, jangan saudara ya. Dikatakan karena seperti Kristus dia menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Itu tugas suami. Ya, supaya apa 27? Dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Suami-suami, tugasmu membawa istri dan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Jangan sampai tidak saudara, karena kita akan dituntut oleh Tuhan. Demikian juga 28, suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak ingat, kalau kau bentak istrimu itu sama dengan kau bentak dirimu. Sebelum bentak istrimu, bentak dulu dirimu sendiri. Sama aja itu. Amin bapak-bapak. Jadi kalau kau mau bilang sama istrimu, goblok, bilang goblok kau. Ya, supaya ingat. Karena Alkitab bilang, ya, kalau kau mengasihi istrimu sama dengan kau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kalau kau goblok-goblokin istrimu, kau goblokin dirimu sendiri. Karena kan itu juga pilihanmu toh. Ya, hati-hati loh bapak-bapak. Ya, berdoa. Apalagi yang sudah akhirnya punya simpenan, ya, sudah punya cewek baru, ya. Istriku itu nggak kayak itu bu, ya. Yang itu tiap hari dandan harum. Istrimu tuh nggak urus diri karena dia lupa dengan dirinya. Sebab hidupnya untuk mengurus kau dan anak-anakmu. Amin bapak-bapak. Kadang dia lupa diri, nggak bisa dandan lagi karena dia urus suami dan anak-anak. Kalau pelakor itu memang dia urus dirinya bagus, ya. Karena memang yang dia jual apa? Dirinya toh. Beda sama istrimu. Ayo bapak-bapak ingat, kalau kau mau maki istrimu, maki dulu dirimu sendiri. Sama saja kan? Daripada maki istri, mending maki dirimu sendiri. Karena ayat ini berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Luar biasa loh ini ayat. Ya bapak-bapak, kalau kau mengasihi istrimu sama dengan kau kasihi dirimu sendiri. Kalau kau kasih duit istrimu sama dengan kau. Katanya kalau ini kagak bu. Bertobat ya. Kau kasih duit istrimu kan dibelikan untuk keperluan rumah tangga juga toh. Kan pada akhirnya juga kau yang makan kan bapak-bapak. Amin. Ya, jadi ingat ya. Kalau kau pijet istrimu sama dengan kau pijet di. Ibu-ibu semangat ngomongnya, bapak-bapak ini mukanya agak asem. Jadi ya ini firman Tuhan yang ngomong loh. Wah kalau suami seperti ini pasti istrinya berbahagia. Rumah tangganya bahagia. Anak-anakmu bahagia. Mereka gak tertekan lihat papa mamanya berantem terus. Ya, saya suka kalau anak saya itu nge-reply foto saya di Instagram, dia bilang my role model. Wah, dia jadikan kita role modelnya kan luar biasa tuh saudara. Dia menjadikan kami panutannya, pengen rumah tangga tuh yang kayak papi maminya. Kan itu yang kita harapkan, amin. Kita menjadi contoh bagi anak-anak kita di dalam berumah tangga. Ya jangan tiap hari, ya. Anjing ketemu beruang, beruang betina kehilangan anak, istri-istri yang cerewet ketemu sama serigala saudara, jangan ya. Sebab dikatakan ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri loh. Enggak pernah, mana ada orang benci tubuhnya, bapak-bapak coba ya. Tiap hari kau benci, dasar kau ini, kau giniin sendiri tubuhmu ya.
Alkitab bilang nggak ada orang membenci tubuhnya sendiri. Memang bodoh kau itu, memang malas, memang mata duitan. Jadi kalau kau gituin istrimu, kau sama dengan begitukan dirimu sendiri loh. Alkitab bilang suami istri itu satu. Tidak ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi apa? Mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi suami kalau kau rawat istrimu sama dengan kau rawat dirimu sendiri. Ya, ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun, 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga kita, saya percaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Bapak-bapak, kau yang mengasihi istri, ya saya melihat laki-laki yang mengasihi istri itu hidupnya diberkati Tuhan. Ya, bapak-bapak yang tidak pelit sama istri itu pekerjaannya diberkati Tuhan. Amin bapak-bapak. Ya. Amin ya. Percayalah engkau tidak akan pernah berkekurangan. Kalau suami itu mengasihi istri, usahanya diberkati, ya kesehatannya diberkati. Tapi kalau macam-macam, ya sudah kebalikannya ya. Saya tidak menakut-nakuti. Karena ini ayat firman Tuhan yang ngomong. Kalau kau mengasihi istrimu, kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita berdoa saudara, biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biarlah kita mau sama-sama terus ya berharap dan terus berdoa biar Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam rumah tangga kita, sehingga anak cucu kita boleh menjadi anak cucu yang memuliakan Tuhan karena melihat kehidupan kita saudara. Ya, kita juga nanti akan masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, dan kita akan persiapkan hidup kita, hati kita untuk kita boleh sungguh-sungguh diperbaharui. Biarlah lewat momen perjamuan kudus sehari ini kita mau bilang, Tuhan kami mau perbaharui rumah tangga kami, komitmen kami. Kami mau belajar saling mengasihi dan menundukkan diri supaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Karena firman Tuhan berkata, di mana dua orang hidup sehati, rukun bersama, maka apapun yang mereka minta dan kerjakan, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapak terima kasih buat malam ini kami memberkati. Shalom saudara dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya